Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Yang namanya manusia pasti tidak lepas dari pergumulan kehidupan. Tetapi ada kuasa yang diberikan oleh Yesus untuk mengatasi semuanya itu. Nah, seperti apa itu? Mari kita belajar dari kitab Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Kristus, sumber hikmat, saat ini kami mau belajar dari kitab suci-Mu, mendalami kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami benar-benar memahami kebenaran firman-Mu dan beroleh kemampuan untuk melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan diri kita. Jika Anda punya Alkitab, mari kita membuka Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Judul bacaan kita saat ini, terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20 telah kita baca tadi. Dan sekarang mari kita renungkan bagian Alkitab ini. Saudara, tema khotbah kali ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini merupakan perkataan Paulus yang sangat terkenal, yang kita temukan di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 yang sudah kita bacakan tadi. Kalimat ini pernah dikutip oleh seorang petinju yang bernama Evander Holyfield di saat dia melawan seorang petinju yang mendapat julukan si leher beton. Ya, benar, Mike Tyson. Sebelum pertandingan, di saat Evander Holyfield berjalan menuju ring, dia mengenakan sebuah jubah, dan di belakang jubahnya itu tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13. Inilah yang tertulis jelas di jubah yang dikenakan oleh Evander Holyfield. Lalu pertandingan tinju itu pun dimulai. Apa yang terjadi?
Di akhir pertandingan, Evander Holyfield keluar sebagai pemenang. Dan media cetak, media elektronik mulai membicarakan tentang hal ini. Mereka sangat tertarik dengan tulisan di jubah Evander Holyfield. Evander Holyfield dengan mengutip Filipi pasal 4 ayat 13, apa yang dikutipnya itu menjadi kesaksian bagi banyak orang, di mana dia menggantungkan keyakinan imannya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Sebelum dia bertanding, dia beriman sungguh-sungguh kepada Yesus, dan pada akhirnya dia memenangkan pertandingan itu. Walaupun sebelumnya ada ketakutan yang dialami oleh banyak petinju termasuk dirinya, tetapi imannya kepada Yesus mengalahkan semuanya itu. Dia dapat mengendalikan ketakutannya. Dia bertinju dengan baik melawan Mike Tyson, dan pada akhirnya dia keluar sebagai pemenang. Saudara, ketakutan itu manusiawi. Sekali lagi, ketakutan itu manusiawi. Yang namanya manusia pasti mengalami ketakutan. Semua manusia pasti punya rasa takut. Tidak terkecuali Evander Holyfield, tidak terkecuali Paulus. Nah, keadaan penjara di zaman Paulus memiliki pelbagai cerita kelam yang menakutkan dan mengerikan. Sama halnya teror mental yang dialami oleh Holyfield sebelum pertarungan melawan Mike Tyson. Nah, ketika ketakutan itu melanda diri kita, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita dikuasai oleh ketakutan, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini hal yang menarik untuk kita pelajari bersama. Ketika kita dilanda oleh ketakutan atau mengalami ketakutan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar dari Paulus, dari teks Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Secara manusiawi, apa yang Paulus alami di dalam penjara di saat dia menulis surat pada tahun 61 Masehi. Apa yang dialami dan orang-orang yang dipenjara alami itu sangat mengerikan. Ini penjara kekaisaran Romawi, di mana kaisar yang berkuasa pada waktu itu adalah Kaisar Nero. Saudara, jemaat di kota Filipi paham benar tentang hal ini. Mereka paham bagaimana kehidupan orang yang berada di dalam penjara. Kalau Anda pernah berkunjung ke penjara, Anda pasti tahu kehidupan orang di penjara. Nah, itu penjara di zaman sekarang. Penjara yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah penjara pada abad pertama Masehi, ketika kekaisaran Romawi menguasai bangsa Israel kala itu dan beberapa suku bangsa. Jemaat di kota Filipi paham benar bagaimana menderitanya di dalam penjara. Oleh sebab itu, melalui seorang yang bernama Epaphroditus, Paulus oleh jemaat Filipi dikirimi bantuan berupa segala yang dibutuhkan oleh Paulus di dalam penjara. Jemaat Filipi yang didirikan oleh Paulus dalam perjalanan pekabaran Injilnya yang kedua ini mengirim bantuan kepada Paulus. Jemaat ini merupakan jemaat pertama yang didirikan oleh Paulus di benua Eropa. Nah, saat ada di dalam penjara, manusia pada umumnya mengeluh, ya, karena di penjara pasti ada pergumulan, pasti ada tekanan-tekanan yang mereka terima. Situasi dan kondisi penjara membuat banyak orang tidak nyaman, menderita, dan karena itu mereka mengeluh. Dalam teks Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20, Paulus tidak mengeluh. Kalau kita baca dengan saksama Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20, kita melihat di sini Paulus tidak mengeluh. Dalam ayat 10 kita membaca ucapan Paulus, "Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan." Ini luar biasa, saudara sekalian. Orang dalam penjara umumnya mengeluh, tetapi Paulus ketika menulis surat Filipi ini,
Dalam surat ini dia mengatakan, "Aku sangat bersukacita dalam Tuhan." Saudara, jarang sekali terjadi orang bersukacita dalam penjara. Jarang sekali terjadi. Umumnya orang mengeluh, meratap, menyesali diri, bahkan ada yang menjadi gila di penjara. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa Paulus bersukacita di dalam penjara? Saya mencatat beberapa hal di sini. Yang pertama, perhatikan ayat 10, ayat 15, dan ayat yang ke-16. Di sini kita membaca Paulus mendapat perhatian dalam bentuk kiriman barang dari jemaat di Efesus. Pemicu sukacita Paulus di sini jelas, yaitu perhatian jemaat. Jadi perhatian jemaat terhadap pelayan Tuhan itu sesungguhnya mendatangkan sukacita bagi mereka. Karena itu berbahagialah Anda yang punya perhatian terhadap pelayan Tuhan, yang menyisihkan sebagian dari pendapatanmu untuk menopang pelayanan mereka. Yang kedua, perhatikan ayat 11. Paulus sudah belajar mencukupkan diri dalam segala hal, dalam segala keadaan. Itu berarti Paulus telah siap menghadapi segala hal. Ini tips yang manjur, saudara sekalian. Dalam segala keadaan, Paulus tegar karena merasa cukup dalam segala keadaan. Banyak orang tidak tahan dan menjadi lemah ketika tidak merasa cukup dengan apa yang diterimanya. Yang ketiga, perhatikan ayat 13. Yang membuat Paulus bersukacita ternyata adalah sikap imannya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sikap iman yang benar itu kunci ketenangan. Sikap iman yang benar itu memicu sukacita. Yang keempat, ayat 17. Di sini kita membaca Paulus bersukacita karena buah pemberitaannya telah terlihat lewat kasih jemaat Filipi terhadapnya. Jadi 4 hal ini yang membuat Paulus bersukacita. Bantuan jemaat, mentalitas mencukupkan diri, sikap iman menanggung penderitaan, dan menyaksikan buah pemberitaan Injil. Saudara, fokus pewartaan firman saat ini adalah sikap iman Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita dalami perkataan Paulus ini diperhadapkan dengan realitas kehidupan bergereja dewasa ini. Yang pertama, Paulus mengajarkan kita soal keikhlasan. Berani menerima kenyataan sepahit apapun kenyataan itu. Inilah yang diajarkan oleh Paulus kepada kita, keikhlasan. Menjadi orang Kristen tidak selalu berada di zona nyaman, jalan bebas hambatan, tanpa pergumulan. Ada saat kita mengalami pergumulan, ada saat kita mengalami tekanan hidup. Paulus, seorang rasul yang dijumpai langsung oleh Yesus, mengalami penderitaan di penjara di kota Roma. Apakah Paulus meminta Tuhan membebaskannya? Apakah Paulus minta itu kepada Tuhan? Tidak, saudara sekalian. Paulus memilih bersukacita. Artinya, dia menerima realitas itu dengan sukacita. Keikhlasan menanggung penderitaan karena iman kepada Kristus, itu seharusnya yang menjadi sikap gereja. Dan sikap ini yang diajarkan dan dibuktikan oleh para rasul. Paulus masuk keluar penjara. Petrus ditangkap dan disalib di kota Roma. Yakobus bersemangat memberitakan Injil, tetapi kemudian kepalanya dipenggal oleh Raja Herodes.
Semua murid Yesus mengalami kesengsaraan sebelum mereka meregang nyawa. Itulah sikap mental orang Kristen. Nah, apakah sikap mental yang seperti ini masih diajarkan oleh gereja? Masihkah kita berjumpa dengan orang Kristen yang sedemikian ini? Seorang teolog asal Jepang, Kosuke Koyama, begitu prihatin dengan mentalitas orang Kristen dewasa ini yang tidak lagi mau memikul salib atau menderita demi Injil, tetapi lebih suka menenteng rantang. Itu kata Kosuke Koyama. Saudara, ini sebenarnya adalah sebuah sindiran. Sindiran bagi kita. Memikul salib itu berat, menenteng rantang itu ringan. Mentalitas memikul tanggung jawab yang berat itu berganti mentalitas suka nyaman. Itu sesungguhnya makna terdalam dari sindiran yang disampaikan oleh teolog Kosuke Koyama. Orang Kristen tidak mau memikul salib, tapi lebih suka menenteng rantang. Saudara, jika kita kenal teolog Chuan Sheng Song, dia menulis sebuah buku yang berjudul Allah yang Turut Menderita. Nah, di dalam buku ini kita mendapatkan gambaran betapa Allah itu imanen. Artinya sering datang menjumpai manusia dan turut menderita dengan umatnya. Puncak penderitaannya, dia datang di dalam Yesus Kristus. Keprihatinan kita sekarang, orang bergereja tetapi tidak mau menderita bersama. Cobalah perhatikan di saat ada penggalangan dana di gereja. Coba perhatikan baik-baik. Bisa dihitung siapa yang berpartisipasi, siapa yang aktif terlibat di dalamnya. Bisa dihitung. Coba lihat saat pelaksanaan program kerja gereja. Ada yang begitu antusias mengikutinya. Ada juga yang bermasa bodoh. Realitas ini menunjukkan bahwa mentalitas Kristen belum terbentuk. Banyak orang masih menenteng rantang daripada memikul salib. Kita lupa, Yesus mengucapkan salah satu syarat untuk mengikut Dia adalah memikul salib. Hal ini dapat kita baca dalam Markus pasal 8 ayat 34. Ada seorang penulis namanya Joel Osteen. Dia menggambarkan dengan tegas. Demikian tulisan Joel Osteen. Tuhan tidak akan membawamu dalam garis lurus. Tidak. Ada tikungan dan belokan. Ini mungkin tidak terjadi seperti yang kamu pikirkan. Tetapi kekecewaan, kehancuran adalah semua bagian dari rencana Tuhan. Saudara, apa yang dikatakan oleh Joel Osteen ini, itu sesungguhnya menjadi bahan refleksi bagi kita. Dalam sejarah hidup umat Israel, kita bisa menyaksikannya. Saat keluar dari Mesir, itu ada jalan yang pendek. Hanya dalam beberapa hari mereka bisa tiba di tanah Kanaan. Tetapi Tuhan tidak menuntun umat melalui jalan yang pendek itu. Tuhan menuntun mereka melalui jalan yang panjang, jalan yang berliku, yaitu jalan padang pasir. Tuhan menuntun mereka ke sana. Saat umat Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala dan ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa, Tuhan menghancurkan mereka, menghancurkan bait Allah, menghancurkan kota Yerusalem, dan umat yang berada di kota Yerusalem dibuang ke tanah Babel, dan mereka tinggal di sana selama 70 tahun. Tetapi setelah itu happy ending, sukacita, kebahagiaan. Umat memasuki tanah Kanaan,
umat kembali dari pembuangan di tanah Babel. Nah, inilah realitas hidup orang yang percaya kepada Yesus. Ada suka dukanya, ada jatuh bangunnya. Nah, jika demikian adanya, belajarlah sabar dan ikhlas seperti Yesus Kristus. Dari Getsemani, dia mendaki ke bukit Golgota. Sepanjang perjalanan itu, dia mengalami aniaya, dia disiksa, dia benar-benar menderita. Yang kedua, Paulus mengajarkan hidup kita berpusat pada Kristus, ya. Berpusat pada Kristus. Mengapa? Karena Kristuslah sumber kekuatan kita. Segala perkara dapat kutanggung, kata Paulus, di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadanya. Pergumulan apapun dapat kutanggung, kata Paulus, di dalam Kristus, karena Kristus memberikan kekuatan kepadanya. Saat ada pergumulan hidup yang berat, kita tidak bisa menyelesaikannya dengan kekuatan kita. Saat kita diperhadapkan dengan kehilangan nyawa karena mempertahankan iman kita, secara manusiawi kita ciut dan takut. Paulus dan rasul-rasul yang lain pernah melewati itu. Mereka pernah mengalaminya. Lalu mengapa mereka bisa melewatinya? Paulus bersaksi, karena Yesus Kristus. Ia memberikan kekuatan kepada mereka. Jadi sumber kekuatan adalah Yesus Kristus. Ini berita sukacita bagi kita. Anda yang menonton video ini, mungkin saja saat ini punya pergumulan hidup yang hebat, mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Ingatlah perkataan Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi di dalam Kristus ada kekuatan yang luar biasa yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, orang-orang non-Kristen pada abad pertama begitu heran, termasuk Kaisar Nero, di saat mereka melihat orang Kristen yang dipaksa berkelahi dengan singa. Mereka menyongsong kematian itu dengan tersenyum. Mereka tersenyum, menyambut dengan sukacita kematiannya. Sampai Kaisar Nero heran dan bertanya, ini agama apa? Belum pernah saya melihat ada orang menyongsong kematiannya dengan tersenyum. Belum pernah saya melihat ada orang menyongsong kematiannya dengan penuh sukacita. Saudara, rahasia kekuatan Kristen karena Yesus Kristus. Dia telah mengalahkan kematian. Murid-murid yang menyaksikan kebangkitannya dari alam maut dan mereka percaya kepadanya. Itulah sebabnya mereka tidak lagi takut mati, karena mereka menyaksikan sendiri Yesus telah mengalahkan kematian itu. Kematian takluk di bawah kuasa Yesus. Dan itu disaksikan oleh murid-murid Yesus, sehingga mereka tidak takut mati, tidak takut kepalanya dipenggal, tidak takut disalib. Apapun yang mereka alami, mereka punya kekuatan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, pergumulan apa yang lebih hebat dari kematian? Yesus Kristus telah mengalahkan kematian. Itulah pemicu semangat para rasul. Itulah pemicu semangat Paulus dan kawan-kawannya. Hidup mereka telah menjadi teladan bagi kita. Mari kita kobarkan semangat ini. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yesus Kristuslah sumber kekuatan kita.
Dia selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Karena itu percayalah sungguh-sungguh kepada Yesus dan berserahlah sepenuh hati kepadanya. Hanya di dalam Dia kita mampu melewati segala perkara. Hanya di dalam Dia kita mampu melewati setiap pergumulan kehidupan. Amin.